salah satu prinsip yang ditekankan betul oleh Nabi Muhammad SAW adalah persatuan, kesatuan untuk dan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi persatuan dan kesatuan yang dimaksud bukan bersifat semu, sementara, tipu-tipu, atau penuh dengan kepura-puraan. Bukan. Tetapi konsep persatuan dan kesatuan yang diinginkan oleh Islam adalah persatuan dan kesatuan yang dibangun di atas dasar hukum yang kuat. Al-Quran, hadis Nabi SAW yang sahih, yang itu semua difahami dan dimengerti oleh para sahabat-sahabatnya sebagai generasi yang paling faham tentang Al-Quran. Para sahabat yang paling mengerti tentang apa yang diinginkan dan dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, maka para ulama dalam kitab-kitab akidah, bayangkan. Ya. Jadi pembahasan ini bukan hanya dalam kitab-kitab fikih, fikih mazhab Imam Ahmad, fikih mazhab Imam Malik, fikih mazhab Imam Syafi'i, fikih mazhab Imam Abu Hanifah, fikih mazhab Imam Abi Dawud Al-Zahiri, fikih mazhab Al-Imam Al-Thawri, fikih mazhab Al-Imam Abu Thawr, fikih mazhab Al-Imam Al-Auza'i. Nah, tema yang kita angkat ini pun ternyata kita temukan dalam referensi dan literatur pembahasan akidah. Nah, akidah itu adalah prinsip keyakinan atau keyakinan yang sifatnya prinsipal. Itu kita temukan dalam kitab-kitab akidah yang ditulis oleh Imam As-Sabuni, ditulis oleh Imam Abu Hatim, ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ditulis oleh Imam Ibnu Battah, ditulis oleh Imam Al-Lalakai, nah, ditulis oleh Imam Al-Barbahari. Beliau-beliau yang namanya telah kita sebutkan tadi, itu menulis dalam kitab-kitab akidah, bayangkan. Saya ulangi kembali, pembahasan tentang menentukan awal Ramadan dan awal Syawal, yaitu hari pelaksanaan Idul Fitri, juga Idul Adha, itu ditulis dan dimasukkan para ulama dalam pembahasan akidah, keyakinan prinsip umat Islam. Nah, karena hal-hal tadi, pelaksanaan sholat berjamaah, pelaksanaan sholat Jumat, pelaksanaan puasa Ramadan, pelaksanaan Idul Fitri, pelaksanaan Idul Adha, pelaksanaan haji, pelaksanaan umrah, pelaksanaan jihad fisabilillah, ini ranah yang hanya di bawah pewenang pemerintah atau penguasa saja. Nah, individu, komunitas, masyarakat, walaupun ormas dengan jumlah pengikut sebanyak apapun, itu secara hukum Islam tidak mendapatkan tempat. Karena yang berhak dan memiliki wewenang untuk mengatur dan menetapkannya adalah pemerintah atau penguasa. Nah, tujuannya apa? Karena ibadah-ibadah ini sifatnya jama'i. Jama'i itu bersama-sama. Sehingga praktek pelaksanaannya pun harus bersama-sama. Agar itu terwujud, maka beberapa bentuk ibadah tadi diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan penguasa untuk menyatukan suara. Nah, sehingga saya ulangi kembali, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika kita mengangkat pembahasan seperti ini, sama sekali tidak ada sentimen kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Entah itu dalam bentuk mendukung ataupun menolak atau kontra maupun pro, bukan. Tapi kita mengangkat tema ini karena inilah Islam, demikianlah mengajarkannya. Nah, persatuan dan kesatuan Islam, persatuan dan kesatuan umat Islam, itu sangat ditanamkan dan ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian diwarisi secara turun-temurun oleh sahabat-sahabatnya. Terus begitu berlanjut kepada generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, lalu generasi yang selanjutnya yang terus berpegang teguh dengan beliau-beliau pada masa-masa emasnya umat Islam. Nah,
radhiyallahu anhum ajmain wa rahimahumullah. Nah, jadi ringkasnya saya ulangi kembali, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pembahasan berpuasa di bulan Ramadan, perayaan Idul Fitri, Idul Adha, ketentuan waktu dan penetapan tanggalnya. Nah, itu demi mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Agar kita tidak terpecah belah. Nah, agar kita rame-rame bersama-sama seiring selangkah mengayunkan tangan seirama. Itulah yang disebut dengan wahdatul Islam, persatuan dan kesatuan umat Islam. Nah, sebenarnya kita bisa membayangkan kalau seandainya kaum muslimin di Indonesia sepakat untuk mengikut dan menurut dengan ketetapan yang telah diambil oleh pemerintah. Alangkah senang dan bahagianya. Tapi mohon maaf, karena urusannya gengsi, yang kemudian disebut dengan harga diri, nama baik, ikon, dan yang seterusnya. Akhirnya, maslahat dan kebaikan yang begitu besar ini diabaikan begitu saja. Padahal Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW telah membimbingkannya seperti itu. Harus tunduk dan taat kepada pemerintah. Nah, sebuah hadis pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis ini sahih. Nabi SAW, as-sawmu yawmu tasumun, wal fitru yawmu tufthirun, wal adha yawmu tudahun. Nabi SAW bersabda, berpuasa itu dimulainya pada hari kalian semua berpuasa. Perayaan Idul Fitri dan pelaksanaannya itu sesuai dengan pada hari kalian sepakat untuk melakukannya. Salat Idul Adha pun demikian dan rangkaiannya. Para ulama kita menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW ini, yang dimaksud adalah menentukan hari pertama puasa Ramadan adalah dengan mengikuti keputusan yang diambil oleh penguasa. Menentukan hari Idul Fitri adalah mengikut dengan keputusan yang diambil oleh penguasa. Idul Adha pun demikian yang diambil keputusannya oleh penguasa. Itu tafsir dan pemahaman para ulama sejak zaman sahabat Rasulullah SAW. Nah, kenapa kita tidak kembali kepada jalur yang lurus, track yang benar itu seperti ini? Nah, kita hilangkan, kita buang gengsi, tendensi apa-apa. Nah, demi melaksanakan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemerintah selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab, Uthman, Ali dan seterusnya. Apa pernah pelaksanaan salat Idul Fitri, salat Idul Adha 2 kali berturut-turut di tempat yang sama? Kalau di zaman sekarang banyak. Lapangan kecamatan hari ini panitianya A, besok panitianya B. Sedih. Secara akal sehat dan fitrah manusia saja, itu tidak baik. Saya ulangi kembali, secara akal sehat dan fitrah manusia saja. Nah, kenyataan seperti itu menyakitkan dan menyedihkan. Bayangkan satu lapangan kecamatan. Hari ini sebagian kelompok melaksanakan salat Idul Fitri. Dengan simbol dan syiar-syiar Idul Fitri. Keesokan harinya, kelompok berikutnya melaksanakan salat Idul Fitri yang kedua. Nah, walaupun berusaha ditutupi, dihiasi, dipulas dengan ya tidak apa-apa, perselisihan, perbedaan pendapat, itu kan wajar. Yang penting saling menghormati, saling toleransi. Itu di bibir saja. Di hati terasa.
menyedihkan, menyakitkan. Nah, kalau kita mau jujur kepada hati kecil kita, di atas fitrahnya, kita pasti tidak bisa terima kenyataan seperti itu. Ya Allah, harusnya kita satu hari, satu waktu, bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sehingga beramai-ramai, kebersamaan dan kekuatan Islam itu bisa diwujudkan. Ya Allah, kenapa? Nah, bahkan tidak jarang, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di banyak tempat, nah, sebelumnya harus dilewati dan dilalui dengan perdebatan, saling lirik-melirik, dulu-duluan siapa yang melaksanakan di tempat tersebut. Subhanallah. Maka kembalilah kepada prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lebih menyedihkan lagi ketika tiap-tiap masjid melaksanakan salat Idul Fitri dan salat Idul Adha masing-masing. Tiap RT melaksanakan sendiri. Astagfirullah. Kita kilas balik 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Apa pernah ada yang seperti itu? Semuanya dikumpulkan di satu lapangan, satu kecamatan itu. Dari masjid desa A, desa B, desa C. Mengenang masa lalu ketika masih kecil. Luar biasa. Nikmatnya sekarang dengan egoisme masing-masing. Nah, ingin melaksanakan sendiri-sendiri. Tiap RT masjidnya sendiri. Tiap RT masjidnya sendiri. Tiap RT masjidnya sendiri. Ditelusuri, dirunut-runut, ternyata apa? Kesenjangan masalah pembagian uang infak. Nah, kesenjangan tentang uang infak pembagiannya. Masa uang dari jamaah kita nggak pernah merasakannya, malah dipakai oleh panitia hari besar Islam. Padahal masjid kita juga butuh renovasi. Sudah kita laksanakan sendiri saja. Uang kita banyak. Nah, perpecahan. Maka dalam menyelesaikan yang seperti ini, kita tidak boleh kembali kepada akal dan perasaan kita. Tapi kembalikanlah kepada dasar hukum Islam. Bagaimana menentukan dan menetapkannya. Ikuti pemerintah kita. Patuhi penguasa kita. Nah, ketika pemerintah menetapkan tanggal sekian adalah tanggal 1 Ramadan, sama-sama malamnya kita melaksanakan tarawih. Besoknya kita sama-sama berpuasa hari pertama Ramadan. Apabila pemerintah menetapkan besok tanggal 1 Idul Fitri, sama-sama kita besok melaksanakan sholat Idul Fitri. Sama-sama berhari raya. Sama-sama berlebaran. Di satu tempat. Pemerintah kecamatan, pemerintah desa sudah menghimbau masjid-masjid di seluruh desa agar pelaksanaan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha di beberapa titik yang telah ditentukan oleh pemerintah desa. Lapangan A, lapangan B, lapangan C. Nah, sama-sama. Kita buang ego. Kita hilangkan individualisme itu. Demi mewujudkan salah satu konsep yang diajarkan oleh Islam, yaitu persatuan dan kesatuan.